Halo semuanya. Em, Sambil nunggu teman-teman masuk join semua, hari ini kita ada sedikit share mengenai tips usaha. Tersambil saya masukin title-nya. Sebentar. Hashtag tips usaha. Tips usaha. Halo halo, selamat sore. Wes ada Mas Umar Syarif. Apa kabar? Sebentar masukin Q&A. Hari ini libur, kita di Amsterdam libur, kafe tetap buka, cuma manajemen libur, jadinya live dari rumah. Itu nanti kita agak sorean dikit, ada teman-teman Amsterdam, beberapa yang bakal buka puasa di rumah juga. Jadi ntar mereka bakal join juga. Ini saya post dulu, terus di pin. Nah, oke oke. Sambil nungguin semua masuk, tunggu 5 menit lagi ya mungkin ya, 2-3 menitan ya. Kalau ada yang punya pertanyaan boleh langsung nanya. Ditanyakan secara di chat, terus nanti kita jawab bareng-bareng. Nggak mesti tips usaha juga, apapun boleh. Ntar kita wave dulu satu persatu. Sudah. Oke. Oke, tunggu bentar ya. Jadi ini di home office. Di home office ada kursi meja lah normal, sama isinya banyak buku. Entah tunjukin. Ya memang agak berantakan ya. Nah, flip kamera. Isinya buku semua ini. Belum selesai. Itu. Oke. Nah, cukup menarik. Sebentar, dipasin dulu kameranya. Barusan nyelesain buku ini nih. Cerita mengenai Nike, sepatu Nike. Kelihatan nggak? Nah, buat yang mau pinjam buku ini bisa DM kita di IG kita, nanti bisa di-share. Kemarin juga ada satu buku, Surrender Experiment, itu juga bisa kita share. Wes ada Pak Santo, apa kabar Pak? Siapa lagi nih? Ntar kita wave dulu. Sebentar, gimana ini caranya ini? Sebentar, oke. Barusan nyelesain buku ini nih, cerita mengenai naik turunnya Nike. Menarik banget. Ada beberapa titik di mana ketika Nike waktu di awal tahun 70-an, 1969 sampai 1974 kalau nggak salah, beberapa kali hampir bangkrut. Ada yang pertama kali itu ceritanya beliau si Phil Knight udah punya tim. Kan mereka di sana itu kalau kita ada bank guarantee, ada satu orang yang mempunyai posisi cukup kuat untuk menjamin seseorang, mereka bisa dapat pinjaman. Aku nggak tahu di Indonesia seperti apa. Mungkin Pak Santo bisa menjawab. Nah, jadi di sana mereka dapat injek dana sekitar $1 juta kalau nggak salah. Nah, nyampe satu titik bank itu nggak mau minjemin uangnya, udah stop karena melihat posisi keuangannya Nike up and down. Jadi gali lubang tutup lubang modelnya. Jadi penjualan yang masuk sama karena usahanya yang cukup berkembang. Jadi mereka tuh ceritanya kayak minggu ini beli 1.000 pasang sepatu gitu ya. Itu nanti di minggu kedua permintaannya jadi 2.000 pasang. Nah, otomatis uang profit kesedot untuk beli bahan baku. Terus muter terus sampai mereka omsetnya itu bisa sampai satu titik udah di 140 juta kalau nggak salah.
di tahun 74-an. Nah, cerita di buku ini sampai si Phil Knight membawa perusahaannya go public. Menarik banget, recommended buat semua teman-teman. Bahasa Inggris ya, super recommended untuk dibaca. Ini. Nah, along the way, tentunya perjuangan nggak semudah yang dibayangkan. Selalu ada challenge. Di titik kedua itu, si Phil Knight disu sama US Customs. Jadi kayak di Indonesia itu bea cukainya Indonesia disu sebanyak 25 juta dolar karena ini tahun 70-an loh ya. 25 juta dolar itu mungkin setara sama berapa, mungkin 1 T mungkin ya dihitungani sekarang, mungkin kalau menghitung dengan inflasi dan lain sebagainya. Nah, menariknya mereka tahu itu adalah permainan dari kompetitor mereka, Adidas, Puma, Onitsuka Tiger. Akhirnya mereka bisa negosiasi dan akhirnya deal di 9 juta dolar. Menarik banget. Ntar nih ada pertanyaan kayaknya nih, coba tanya. Cara dropship biji kopi agar keuntungannya lumayan. Nah, kalau bisnis dropship itu sebenarnya bisnis volume. Semakin besar, ini oleh Fajar Ismail ya, Mas Fijar. Nah, dropship supaya keuntungannya maksimal, ini dropship itu bisnis volume. Jadi semakin besar customer base-nya masnya itu, semakin mudah masnya menjual, semakin banyak profitnya. Karena jujur di roastery profit juga nggak sebesar itu karena masih ada depresiasi mesin, depresiasi peralatan, dan on top of itu kemasan di Indonesia cukup mahal. Jadinya dihitung itu margin nggak besar, apalagi Amsterdam kita jual sedikit di bawah harga pasaran karena pada akhirnya semua bisa ngopi enak. Kita nggak mungkin bisa buat harganya cukup mahal. Itu di dropship adalah bisnis volume. Semakin banyak volume yang masnya bisa keluarkan dalam 1 minggu, semakin menarik bisnis dropship itu. Nah, tentunya challenge-nya adalah apakah produsen kopinya nanti bakal bisa catch up sama volumenya masnya apa enggak. Dan mungkin nggak ada kemungkinan suatu saat masnya punya bisnis roastingan. Itu. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ntar, tapi aku belum selesai sama yang dropship. Amsterdam dulu waktu awal-awal kita, karena posisi kita di Singosari, buat yang dari luar kota itu sekitar 15 menitan, mungkin 15-20 menit, bahkan kadang bisa 1 jam kalau hari Sabtu Minggu sebelum ada jalan tol. Nah, dari Malang ke Singosari itu jarak cukup jauh. Customer kita banyak di Malang, banyak di luar kota. Jadi banyak teman-teman Amsterdam yang waktu itu bantu dropship. Jadi mereka punya customer base, mereka bisa jual. Kita juga jual polosan tanpa label waktu itu. Kita mulai dari situ sampai kita benar-benar pindah ke Suhat. Pindah ke Suhat juga bukan karena kemampuan keuangan, tapi sebenarnya karena keterbatasan keuangan. Jadi untuk bisa ngelompat itu ya memang butuh waktu sih, Mas. Nggak bisa semudah itu. Ini ada satu pertanyaan nih dari Tongkrongan Kopi 2.0. Saya masih bingung untuk mencari karyawan yang cocok. Dari pengalaman, kita nggak mungkin bisa nyari karyawan yang 100% sesuai ekspektasi kita. Nah, kita di Amsterdam, secara nggak langsung 5 tahun pertama Amsterdam, kita somehow bisa menemukan true character of Amsterdam. Bukan skill ya, yang perlu diingat, true character of Amsterdam. Jadi kita di Amsterdam serius tapi santai, fun. Kita butuh teman-teman yang bisa sharing jokes, yang open minded, yang bisa dipoles istilahnya. Dari situ kita kembangin, kita ketemu beberapa karakter, kita hiring berdasarkan karakter. Kita hiring bukan karena pengalaman pernah bekerja di coffee shop A, B, C, pernah roasting di coffee shop A, B, C, karena itu hard skill yang bisa diajarin dan perlu diketahui bersama bahwa skill tersebut bisa mereka pelajari di tempat kita juga seiring dengan berjalannya waktu. Cuma
soft skill seperti communication skill. Bisa nggak sih orang ini blend in sama tim yang udah ada? Bisa nggak sih yang mau di hire ini bisa sesuai dengan pola pemikiranku sebagai manajer? Bisa nggak sih orang ini bisa sesuai sama uh, customer service, untuk nge-handle customer service? Bisa nggak sih orang ini bisa untuk ngepack, apakah dia memang the best in his position apa enggak, apakah beliau punya potensi untuk diolah ke sana enggak? Kalau misalnya nggak ada ya maybe it's a wrong move. Kita beberapa kali hiring sales gun yang jago banget, cuma waktu hiring itu sebagai pemilik aku tuh merasa nggak sreg sebenarnya sama sales. Ada beberapa sales yang dulu kita pakai. Banyak lalat nih hari ini. Jendelanya dibuka. Nah, ketika kita sebagai owner kita udah merasakan kurang nyaman waktu hiring, itu tuh intuisi kita sebagai owner itu sebenarnya udah ngasih tahu di awal kalau it's a risk to hire this person. Dan nyatanya setelah jalan 3-4 bulan memang penjualan meningkat, sales masuk ke coffee shop, ke toko-toko retail meningkat. Taunya orang ini juga menimbulkan masalah yang berbeda untuk Amsterdam. Ternyata karena kita pembayarannya banyak yang tempo ke toko-toko retail, karena ya jujur nama Amsterdam belum dikenal waktu itu. Banyak customer yang minta di tempo, bahkan bukan tempo, malah kita mesti nitip barang. Jadi kita dikasih kesempatan untuk menggunakan space yang mereka ada, tapi mereka bisa ngambil keuntungan dari selisih harga yang kita tawarkan. Nah dari situ ternyata banyak seiring dengan jalannya waktu, banyak customer yang mulai bayar produknya itu sebenarnya di cash. Jadi barang masuk sudah di cashkan sama customernya, tapi sama si sales kita diinfokan ke saya waktu itu bahwa produknya masih di tempo, setelah laku baru dibayar. Nah, berhubung dengan jalan seperti itu, berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kelihatan kok banyak pembayaran yang pending. Nah, saya kontak langsung sama toko-tokonya, ternyata toko-tokonya udah terima bukti pembayaran. Nah, dari situ ketahuan, wah ternyata sistemnya bolong nih. Waktu itu tuh 1 bulan omset kerugiannya. Kalau dilihat dari pembukuan posisi kas itu kita tuh mundur 1 tahun. Jadi misalnya 31 Desember 2021 gitu ya. Itu tuh 31 Desember 2020 uang kasnya misalnya ada 5 juta. Nah, karena kerugian itu ini setelah jalan 1 tahun, pada tanggal 31 Desember 2021 posisi kasnya itu sama dengan posisi kas 31 Desember 2020. Jadi kita mengambil 1 langkah mundur. Nah itu sebagai pemimpin kadang intuisi kita itu sebenarnya lumayan krusial. Semakin kita yakin sama intuisi kita, semakin yakin sama apa yang feeling kita ngasih tahu, itu semakin mudah larinya kita. Dan ada satu pengalaman yang kita belajar juga. Kita waktu upgrade roaster dari roaster oven ke roaster 1 kilo itu sebenarnya ada pertanyaan di dalam saya. Kenapa nggak sekalian nekat beli roaster 5 kilo? Waktu itu ya memang keterbatasan uang, mau ngirit, mau ini, mau itu, nggak sampai 1 tahun kita dihadapkan dalam satu posisi di mana kita mesti ngeluarin uang lagi untuk beli roaster 5 kilo. Jadi coba bermimpi lebih besar, lebih tinggi daripada yang semestinya. Jadi mau beli kulkas 1 pintu dihitung-hitung cukup, kenapa nggak beli yang 2 pintu yang kemungkinan besar bisa menghandle waktu kita udah grow cukup besar. Kulkas susu, kulkas es krim, mesin 1 grup, kenapa nggak beli mesin 2 grup apa 3 grup? Toh itu bisa bantu support kita di jangka panjang. Memang kelihatan capital expense di awal itu memang kelihatan besar banget. Cuma kalau tahu triknya, tahu cara ngolahnya, tentunya dalam hitungannya pasti masuk. Itu memang always cash is king. Cuma
di teman-teman kalau ada yang baca buku Robert Kiyosaki, itu ada Rich Dad sama Poor Dad. Nah di situ tuh Robert Kiyosaki ngajarin ada yang namanya money game. Nah teman-teman kalau misalnya ada waktu cobain cari money game Robert Kiyosaki, ada gamenya di websitenya, coba dimainin. Untuk keluar dari rat race, atau apa ya, putaran tikus ya, kita siklus terus, uangnya nggak selalu cukup, itu tuh nyampe ke satu titik di mana passive income-nya sudah bisa cover seluruh expenses. Nah dari situ, dan di game itu ditunjukin ada seorang guru yang gajinya rendah, ada seorang businessman yang gajinya besar, contohnya itu semua itu apa ya, jangka waktu yang menentukan kapan mereka bisa keluar dari rat race. Dan nggak nutup kemungkinan yang guru yang bisa keluar dari rat race duluan diajarin gimana caranya beli aset yang bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, kita di Amsterdam, kita juga secara nggak langsung sekarang kita lagi dalam posisi bermimpi mau memperlebar usaha. Kita taunya dengan bermimpi muncul opportunity. Nah, ketika opportunity datang, uh, cash yang ada juga terbatas. Nah, gimana cara kita bisa nge-handle supaya expansion bisa dibayar dari expansion itu sendiri, sehingga secara kumulatif dihitung bisa menghasilkan cash flow positif. Jadi suatu saat kita mungkin dalam waktu mungkin bulan Mei kita bakal ngeluarin postingan yang itu. Please wait, we'll update you very soon. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Sanggar Coffee. Bagaimana cara mengembangkan bisnis coffee shop kecil di dalam desa yang konsumennya masih belum mengenal kopi manual brew sama sekali? Nah, kita di Amsterdam waktu mulai 2011 dulu. Waktu kita mengenalkan light roast, itu tuh ya butuh waktu. Pertama kali waktu customer nyobain, banyak banget customer yang ngasih tahu kalau, aduh kopinya basi nih, kopinya nggak enak nih. Atau lagi duduk di ruang tamu kita yang merupakan cafe juga, yang bisa duduk cuma 5 orang waktu itu. Gimana kopinya, enak nggak? Enak sih, cuma nah kita berusaha mengerti, oh berarti ada problem nih. Kita nggak bisa bawa customer terlalu cepat ke level yang kita mau. Secara nggak langsung, karena kita sebagai roaster, kita bisa bawa customer ke satu step yang lebih dekat daripada yang kita inginkan. Jadi kita itu setiap periode kita sebenarnya menaikkan warna roasting lebih mudah daripada yang biasanya mereka coba. Bahkan mereka tuh ketika datang sekali lagi, kita cobain mereka kopi yang mereka coba sebulan yang lalu. Ini loh kopi yang dicoba sebulan yang lalu sama ini kopi yang dicoba sekarang, enakan yang mana? Nah, jadi kita bawa mereka ke dalam satu step di mana customernya experience progress step by step. Itu nggak mungkin kita bisa ngerubah secara langsung dari pengalaman ya. Nggak mungkin dari dark roast kita bisa, dari tubruk kita bisa ngenalin manual brew, karena manual brew to be honest nggak semua orang suka. Bahkan dulu kayak coffee shop nggak menyediakan gula, itu sebenarnya buat kita pribadi, apakah marketnya ready apa enggak kita nggak tahu. Bahkan beberapa coffee shop besar di Australia sana yang sehari bisa 2.000-3.000 cup masih punya gula, dan ada beberapa customer yang memang masih bisa menikmati manual brew dengan gula ataupun espresso dengan gula. Perlu diingat, espresso, kalau kita pesan espresso di Italia itu sebenarnya 99% customer ya dicampur sama gula, diminum dan langsung pergi express. Dia mungkin dalam 1 kali 2 kali teguk udah ninggalkan coffee shop itu. Jadi jujur kadang kita juga mesti tahu step by step gimana cara membawa customer dari poin A ke poin B dengan pelan. Dari situ tercipta loyalitas, tercipta rasa penasaran, kenapa ini kok bisa gini, kenapa yang minggu ini bisa lebih enak daripada minggu yang lalu, kenapa coffee butuh resting, kita edukasi, kita ajarin cara nyeduhnya kayak gini nih, kenapa, ini karena kopinya baru resting nih, baru di roasting 2 hari, jadi kita butuh giling lebih halus.
super edukasi terus, jangan pernah berhenti. Bayangkan tugas kita sebagai sebagai seorang guru yang mengajari uh, murid yang nggak bisa membaca menjadi membaca. Butuh kesabaran, butuh sesuatu yang unik, yang sabar, yang bisa membedakan rasa kita daripada rasa yang didapatkan dari coffee shop sebelah. Itu nggak mesti dari rasa, bisa dari pengalaman, bisa dari produk, bisa dari dinginnya AC, bisa dari macam-macam. Jadi terus mencoba, jangan pernah menyerah. Kita di Amsterdam dulu suka banget sama super light, terus akhir-akhir ini lagi suka banget sama medium to dark terus. Jadi ya selera juga bisa berubah, dan nggak nutup kemungkinan dalam waktu dekat kita bakal kembali ke super light terus lagi. Jadi uh, enjoy and uh, enjoy the journey lah. Jadi gitu. At the same time kita juga ada financial benefit, tapi financial benefit itu bukan end of the journey. Itu yang perlu diingat. Keuntungan keuangan itu datang otomatis dari rasa puas pelanggan yang datang kembali dan kembali. Sisanya mereka tinggal cerita ke teman mereka, dan mereka yang ngajak teman-teman mereka ke tempat kita. Itu tips berkomunikasi dengan partner bisnis supaya tidak terjadi crash. Karena saya banyak unek-unek tapi kadang merasa nggak enak mau menyampaikan sesuatu. Nah ini Windu ex Amsterdam Bergen. Nah sebenarnya partner bisnis itu seperti mencari pacar, mencari istri. Nggak semua bisa jadi partner bisnis, nggak semua yang berduit bisa jadi jadi rekanan bisnis kita. Bentar, minum air dulu. Dan nggak semua yang jago kopi bisa jadi rekanan bisnisnya yang punya duit. Itu perlu diingat, karena butuh matching, butuh komunikasi yang jelas dari awal. Kita tuh di Amsterdam tuh udah dideketin sama partner yang berusaha injek dana dari 1 bulan sejak kita buka di Amsterdam. Kita tuh pernah ditawari sama salah satu perusahaan kopi instan, mungkin kalau dibilang top 5-nya Indonesia mungkin. Itu tuh 1 atau 2 bulan setelah kita jalan ditawarin satu nominal uang yang besar supaya kita merger sama mereka. Toh waktu itu saya melihat kurang bisa ada kesepakatan. Kita mungkin buat teman-teman yang pernah bekerja di Amsterdam pasti ingat seberapa sering sih dalam satu hari itu mungkin kita bisa dapat 5-6 kali tawaran untuk franchise, tawaran untuk bekerja sama, tawaran ada yang punya tempat kita mau kerja sama. Cuma kita butuh cari yang rekanan yang benar-benar cocok sebenarnya. Sebenarnya kerjasama itu kita mesti pastikan kerjasama kita dengan partner kita sekarang dari hari 0 sebelum ditandatangani kontrak itu terms and conditions itu udah jelas banget. Aku maunya seperti ini, kita maunya larinya seperti ini, operasional seperti ini, seberapa jauhkah keterlibatan partner bisnis di kegiatan operasional ataupun apapun itu. Tapi semua dibuat super transparan, siapapun bisa akses informasi itu. Cuma yang bisa operate mesti cuma 1 orang. Itu yang perlu diketahui secara jelas. Partner bisnis kita malah sekarang partner bisnis kita nggak terlibat di operasional sama sekali, tapi mereka punya akses ke keuangan, data penjualan, semuanya open. Jadi tidak ada rasa canggung. Nah kadang saya merasa kurang puas, kadang mereka merasa kurang puas, itu normal, dan kita punya wadah untuk bisa komunikasikan itu. Nah itu punya banyak unek-unek wajib dikeluarkan karena believe me, one day it will explode. Nah, ketika itu explode, kemungkinan besar udah nggak bisa diperbaiki. Kalau nggak salah itu 2 dari 3 bisnis yang bangkrut, yang tutup. Itu tuh bukan karena bisnisnya nggak profitable, tapi karena partnership-nya yang nggak cocok. Itu perlu diingat. Coba kita lanjut, kalau misalnya ada pertanyaan lain. Halo, misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Minggu ini tuh kita ada satu pelanggan
uh, follower Instagram kita yang nanya, sebenarnya nanyanya minggu yang lalu, gimana sih satu bisnis bisa tetap stabil sebelum pandemi, tengah-tengah pandemi sampai akhir pandemi. Kita juga nggak tahu akhir pandemi kapan ya. Kita boleh anggap sekarang itu adalah masa-masa akhir dari pandemi. Nah, masa-masa akhir dari apa ya? Kemarin tuh sering melihat cerita-cerita di YouTube. Kita tuh mau defense berapa lama sih? The best defense is offense. Kalau di NBA itu banyak yang ngomong gitu. Kita mau bertahan dengan bertahan, apa kita mau bertahan dengan menyerang? Kalau kita lihat kadang ada gerombolan semut gitu ya. Mereka tahu ukuran kita lebih besar daripada semutnya. Tapi terkadang kalau kita nggak sengaja mengganggu, mereka berusaha offense, dan seringkali mereka cukup berhasil. Nah, sama juga kita juga bisa offense. 9 divisi usaha mesti berjalan sempurna. Instruksi dari seorang nakoda kapal itu tuh mesti bisa langsung turun ke bawah dan bisa dieksekusi. Ketika keadaan cukup darurat, kita nggak ngerti mesti ngapain, situasi seperti apa. Seorang leader mesti bisa mempunyai vision, mesti tahu kapal ini mesti diapakan, mesti bisa pivot cepat, mesti bisa melakukan gerakan cepat untuk melakukan perubahan. At the same time, seorang leader mesti bisa manage, mesti tahu disampaikan ekspektasinya, oke, kita target seperti gini, dan seorang leader mesti mampu untuk bisa follow up. Nah, itu salah satu kelemahan saya, kurang jago di follow up, cuma kalau disuruh bermimpi jago banget itu. Nah cuma kita juga terus belajar, kita mempelajari apa sih sebenarnya, mencari tahu kekurangannya kita apa, kita cari tim yang memang jago untuk menutupi kekurangan kita, sehingga itu menjadi dream team. Di basket aja ada yang jago forward, nggak jago defense, nggak jago menyerang, nggak jago defensif. Nah itu juga sama, kita juga sama, bener-bener mesti jago menghandle lah istilahnya. Kemampuan seorang leader cukup krusial. Kita ada satu buku yang bener-bener powerful, kalau teman-teman mau baca, namanya Profit First. Di Profit First itu dikasih tahu, kita biasanya kan kalau bisnis secara klasik itu dikasih tahu kalau akhir bulan tutup buku, kita cari tahu, keuntungannya sekian juta. Contoh misalnya kita ambil 10 juta. Nah, kita ambil keuntungan 10 juta. Nah, pada akhirnya akhir bulan baru kita ambil 10 jutanya. Nah, kenapa kita nggak balik, profitnya yang diambil duluan, baru expense-nya dikeluarkan. Jadi sejak 2016 eksperimen kita di Amsterdam eksperimen, kan setelah pembukuan jalan selama 3-4 bulan, pembukuan boleh yang profesional ataupun non profesional, dijalankan, kelihatan ternyata profit marginku net profit marginku, net keuntunganku sekitar contoh 20% dari total penjualan. Nah, kenapa gak 20% itu diambil duluan? Jadi setiap hari misalnya contoh ya, setiap hari dapat penjualan 1 juta. Ini contoh ya. Kenapa nggak 200 ribunya disisihkan di satu rekening atau satu dompet yang itu adalah profit. Nah, dari pembukuan kita juga tahu, ternyata 10% adalah 10% dari revenue adalah gaji. Nah, kita ambillah 100 ribu, dimasukin ke dompet yang namanya gaji. Terus setiap elemen dijalanin, dan kita nyampe ke satu titik waktu itu kita bisa nyiapin satu porsi untuk dana darurat. Kita nggak setiap minggu dan setiap bulan kita mindahin dana ke sana, cuma kita buat dana untuk profit dan dana darurat itu tuh nggak punya ATM-nya dan nggak ada yang namanya internet banking. Kita buat sesusah mungkin untuk bisa ngeluarin duit dari account sana. Jadi kalau misalnya kita butuh ngeluarin uang dari rekening tersebut, itu tuh kita mesti ke bank. Cukup sulit untuk bisa ngeluarin uangnya. Nggak ada ATM, nggak ada internet banking. Nah, dari situ
butuh waktu cukup panjang. Jadi kita misalnya, wah kita butuh nih investasi 5 juta untuk beli mesin baru. Nah kita diberi waktu 1 hari nih, karena kan bank juga akhir-akhir ini juga tutup cukup awal, jam 3 udah selesai. Kalau misalnya kita dapat idenya jam 4, berarti kita ada waktu 24 jam kurang lebih untuk memutuskan sebenarnya worth it nggak sih untuk beli grinder baru contohnya. Kita bisa pertimbangkan dan kita buat seperti itu terus. Profitnya kita simpan duluan, alokasi untuk gaji kita simpan duluan, nanti terakhirnya kita tahu sisanya untuk ada berapa. Dari situ cash flow terjaga cukup bagus. Nah, dari nggak sengaja buat itu, kita tersimpan dana darurat cukup untuk kita bisa bertahan beberapa bulan. Nah, kita selama COVID kita bisa switch bisnis kita yang darinya cuma satu bisnis unit, kita bisa switch jadi berapa? 8 kalau nggak salah, 8 bisnis unit. Tentunya setiap outlet adalah bisnis unit sendiri. Di dalam Amsterdam sendiri kita ada bakery, jadi bisnis unit sendiri. Kita ada catering untuk makan staff setiap hari. Nah, kita pecah, kita cari tahu, oh ternyata masalahnya di divisi ini nih, bukan divisi ini. Nah, divisi ini kita buat supaya tetap profitable, tapi divisi yang bermasalah kita benerin satu persatu. Nah, dari situ sebenarnya kita mencapai satu posisi sekarang di mana hasil pecahan itu sebenarnya bisa jadi bisnis unit sendiri. Bisnis unit sendiri yang cukup profitable. Memang kalau digabungin semuanya ya memang itu adalah profit sebagai grup Amsterdam. Cuma suatu saat misalnya ada yang mau beli, aku mau beli nih bisnis catering. Nah, suatu saat mungkin bisnis cateringnya Amsterdam juga bisa dijual, dan mungkin who knows one day bisnis kita juga bisa IPO ya. Nah itu kita juga tahun ini kita ngajarin anak-anak untuk bermimpi jauh, karena ada satu buku yang saya baca akhir tahun yang lalu, bukan buku sih sebenarnya, master class, diajarin untuk bisa bermimpi cukup jauh. Nah, ketika bermimpi itu pas at one stage mimpi saya, waduh Amsterdam, Suhat ini gimana ya cara ngembangin ya. Nah waktu itu, wah kalau untuk ngembangin kita butuh space cukup banyak, karena space secara nggak langsung terbagi dengan 8 divisi, kita terbagi jadi space itu jadi nggak cukup. Kadang untuk pertemuan sebulan sekali itu kita mesti ke restoran atau ke satu tempat yang punya meeting hall yang kita bisa pinjam, yang bisa kita pakai untuk meetingnya kita, untuk bisa motivasi, untuk cerita update apa yang terjadi di Amsterdam selama 1 bulan ke hampir seluruh staff, seluruh tim Amsterdam. Nah dari situ, wah kenapa kalau kita nggak sewa satu ruko atau punya satu ruko lagi. Jadi cuma mimpi tok aslinya waktu itu. Tiba-tiba jalan sebulan, ruko sebelah yang nggak pernah mau dijual, yang nggak pernah mau disewa, ditawarin untuk disewa. Berawal dari mimpi. Nah, ketika ngobrol-ngobrol mengenai sewa, tanya lagi, tertarik nggak kalau dijual? Kalau dijual kira-kira harganya berapa? Waktu itu nggak pegang duit ya kita ya. Toh kita juga baru recover dari satu pandemi lah istilahnya. Dari situ ownernya bilang kalau dijual, tertarik juga sih sebenarnya kita untuk dijual. Ketemulah kita ngobrol-ngobrol, ketemu satu harga yang ternyata kita nggak sepakat. Jadi akhirnya diputuskan untuk mau disewa. Tapi kurang sreg nih di hati. Kita nego sekali lagi. Ternyata nyampe satu titik kita bisa ketemu di satu harga yang kita berdua cukup sepakat. Dan masalahnya, mesti minjem uang ke bank nih. Gimana ya? Ternyata si owner ini juga punya hubungan cukup baik sama salah satu bank swasta di Indonesia yang beliaunya bisa bantu. Nah dari situ kita nyampe ke satu titik di mana kita mencapai satu poin, kita hampir sepakat untuk akuisisi ruko sebelah. Nah dari situ baru kelihatan, waduh gila. Aku cuma mimpi simple gimana cara ekspansi Amsterdam, tahunya tiba-tiba opportunity itu muncul. Gak masuk akal, coba it doesn't make sense, but you have to believe it because you have experienced it.
Jadi dari situ aku ngajarin anak-anak, ayo kita mimpi nih. 31 Desember kita bakal bermimpi kalau kita achieve target itu. Kita bakal drum band. Ya, jadi nama projectnya Project Drum Band. Uh, ada 9 sampai 10 micro project yang mau di-achieve, termasuk juga gaji staff yang peningkatan cukup masif, mungkin 2 kalian. Ntar suara pada denger ya. Nah, dari gaji bisa kenaikan 2 kali. Ada beberapa micro project yang kita kejar yang nanti tanggal 31 Desember kalau kita achieve, kita bakal drum band di salah satu titik di Kota Malang. Menariknya, lagi ngobrol-ngobrol, ketemulah orang yang bisa ngajarin drum band. Ketemulah orang-orang yang bisa bantu kita untuk achieve target. Ketemulah cara-cara untuk bisa kita achieve micro project. Ketemulah salah satu poin dari target itu adalah IPO. Yes, nggak mungkin lah level kita IPO ya kan. Ternyata ada cara supaya bisa sahamnya bisa diperjualbelikan. Bayangin kita cuma menuliskan mimpi simple, taunya bisa muncul sesuatu yang gila itu. Dan one day most likely kita bakal achieve itu target. Dan kita bakal mencoba seupaya mungkin untuk bisa achieve target itu, untuk bisa drum band tanggal 31 Desember itu. Kita agak sideways sedikit. Ini ada pertanyaan nih dari Sanggar Kopi. Masnya nanya lagi nih, ada salahnya nggak ya Pak kalau kita sebagai owner coffee shop Manual Brew mengenalkan tarif murah di masa pandemi ini sekaligus mengenalkan proses penyediaan kopi di coffee shop kita? Tentunya dengan ada perhitungan ya. Kita di Amsterdam kenapa sih murah? Karena Amsterdam adalah roastery. Bukan karena kita roastery kita bisa jual murah, bukan. Bisnis awal Amsterdam adalah roastery. Kita jualan kopi agar orang bisa membeli produk kopi retail kita. Dulu awalnya nyoba kopi di Amsterdam gratis. Dari gratis pindah ke sukarela, dari sukarela pindah ke kita netapkan satu harga. Sampai detik ini Amsterdam adalah roastery. Bisnis utama kita adalah jualan kopi ke coffee shop kita sendiri dan juga coffee shop lain. Itu yang mesti diingat. Dari situ kita punya alokasi untuk bisa push supaya harga bisa turun. Supaya bisa harga turun, tapi dengan volume yang besar kita masih tetap bisa profitable. Itu yang perlu diingat. Model bisnis kita sejak awal, kalau pernah ada yang tahu AirAsia, bisa menikmati kopi enak dengan harga murah, bisa terbang dengan pengalaman full priced airlines seperti Garuda, seperti Singapore Airlines, tapi dengan biaya murah, dengan beberapa sisi dari bisnis itu yang dipangkas. Sama juga Amsterdam juga seperti itu. Itu alasannya kenapa kita bisa harganya murah. Selama hitungannya masuk mas, monggo, nggak ada salahnya. Cuma ketika nanti mau menaikkan harga, tentunya ada resistensi dari pasar. Itu yang perlu diingat. Semua ada positif dan negatifnya. Perlu dihitung seberapa banyak kopi yang mesti terjual setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, supaya bisa nutup semua biaya. Kita di Amsterdam bisnisnya volume. Jadinya dengan mencapai satu titik volume kita bisa nutupi biaya itu. Apakah bisa promo dengan tarif murah? Tentu bisa. Kita tuh dulu promo harga 10.000 promo yang nggak pernah selesai. 10.000 jadi 11.000 karena harga susu yang naik dari Greenfields. Itu. Tapi dari situ kita juga tetap bisa manage. Kita bisa bertahan sama selama 10 tahunan. Ini kita Amsterdam menuju tahun ke-10 November besok. Lebih tepatnya sih sebenarnya CV-nya sendiri berdiri Maret 2011. Jadi sebenarnya kita udah 10 tahun
Tapi Amsterdam sendiri berdiri 15 November. Itu, kalau ada pertanyaan lagi monggo ditanyakan terus. Kalau nggak saya bakal ngobrol ngalur ngidul. Em, banyak banyak yang tanya gimana cara merasakan kopi, gimana cara melatih indera perasa kita. Beberapa orang dilahirkan dengan indera perasa yang luar biasa, indera penciuman yang luar biasa. Dan 99% orang di muka bumi ini dilahirkan dengan indera perasa dan indera penciuman yang average, yang rata-rata. Gimana caranya bisa tahu, gimana caranya bisa melatih? Dengan cara mencoba terus non-stop. Ada kopi baru, ada kopi geisha, ada kopi apapun itu dicobain terus. Ada seseorang yang ngomong kopinya rasa stroberi, kita cobain, kita cari stroberinya. Kalau bersyukur banget, kalau beruntung banget, itu tuh kadang ketemu sama yang udah jago, nyobain bareng. Nah, kalau misalnya mereka ngomong keluarnya rasa bergamot dan kita nggak tahu bergamot itu apa, nggak dapat rasanya bergamot, ditanyain, bergamotnya dari mana sih? Oh, ini loh yang orange sama sensasi Earl Grey. Saya juga dulu awalnya juga nggak tahu, tapi sering dengan ikut juri, ikut cupping, ikut nyobain macam-macam. Dari situ tahu dan belajar. Dari situ belajar, oh ternyata bergamot tuh kayak gini nih, Earl Grey itu kayak gini nih, floral itu seperti ini nih, jasmine yang bagus itu mesti aroma dan flavor. Itu bukan cuma aroma aja, bukan cuma flavor aja, dia mesti combine keduanya. Ini ada yang nanya nih, STMJ Samyudi, kalau ditambah menu STMJ gimana nih? Gak nutup kemungkinan suatu saat, cuma untuk saat ini kita memang lagi banyak fokus di kopi, kita banyak eksperimen di kebun, banyak banget eksperimen yang bakal dilakukan untuk di musim panen tahun ini. Lemar harapannya bisa naik 1-2 poin. Kita ada kopi semendo yang diproses luar biasa yang bakal keluar mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Hopefully sebelum hari raya ada yang keluar. Kopi dari luar juga banyak yang interesting yang bakal masuk. Masih banyak PR, tapi tentunya kita masih terus berjalan dan terus belajar. Bahkan saya sendiri bisa ngakui kopi yang disajikan di Amsterdam 2 tahun yang lalu itu nggak seenak kopi Amsterdam yang disajikan sekarang, karena cita rasa yang kita dapatkan, lidah kita semakin peka dan semakin manja dari tahun ke tahun. Dan mungkin kalau sekarang disuruh nyobain kopi yang diseduh Amsterdam 10 tahun yang lalu pasti ngomong, aduh kok gak enak banget ya. Dan itu normal, itu adalah bagian dari bertumbuh. Itu yang perlu diingat sama teman-teman. Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Perlu ingat banget, butuh grow. Ketika jatuh belajar, ketika bertumbuh juga tetap belajar. Kita setiap hari belajar. Bayangkan hampir setiap hari baca buku ini. Kita ada buku baru, That Will Never Work, dari co-foundernya Netflix. Ini next book yang bakal dibaca. Jadi paling selama beberapa minggu ke depan saya bakal ngobrol banyak mengenai Netflix. Buat teman-teman yang udah nyobain, udah melihat versi baru dari tips usaha, kalau misalnya ada masukan boleh disampaikan. Kita berusaha supaya bisa menjawab satu pertanyaan setiap minggu, tapi kita berusaha explore lebih dalam, karena mungkin selama ini tips usaha cuma membongkar di permukaan, kita belum sempat membongkar lebih dalam lagi gimana sih prosesnya itu. Dan ini ada tanya lagi, 1 tahun berjalan butuh tim, tapi saya masih ragu untuk menggaji mereka, bagaimana? Loh, kalau butuh tim nggak butuh menggaji, mas. Itu pasti banget. Cuma banyak kalau kita baca autobiografinya orang-orang yang udah sukses ya, one of the biggest regret yang mereka kalau ditanyain itu, mereka pasti menjawab, aku nggak hiring secepat mungkin. Memang ada biaya yang dikeluarkan, cuma kalau dirasa sudah waktunya untuk menggaji, digaji. Tapi jangan lupa untuk menggaji diri sendiri juga. Secara hitungan, dulu kita mulai di Amsterdam itu 10-12% dari omset itu bisa digunakan sebagai gaji. Jadi kalau misalnya
omset misalnya 10 juta. Itu berarti udah bisa menggaji orang dengan biaya 1 juta sampai 1.200.000 sebulan. Nah, sering dengan jalannya waktu tentunya bisa naik lebih tinggi. Kalau misalnya kita mau 1.200.000, misalnya UMR di tempat teman masnya 2,4 seperti di Malang, berarti masnya bisa mengcover paruh waktu. Jadi misalnya mesti bekerja 8 sampai 10 jam per hari, bisa untuk mempekerjakan selama 5 jam. Dari situ otomatis kehitung. Oh ternyata udah ke-cover, oke nanti suatu saat nyampe satu titik, oh ternyata omset naik jadi 24 juta, berarti bisa bayar satu orang ini full time. Nah dari situ naik jadi 36 juta, oh berarti satu full time dan satu part time. Terus dijalanin terus nanti pasti sukses mas, pasti jalan terus. Itu udah 1 tahun berjalan, kalau mau butuh tim sikat langsung, hajar langsung. Tim itu juga nggak mesti di bar, bisa juga tim itu di accounting, di back office. Itu yang teman-teman mesti ingat. Kalau masih tetap enjoy menyajikan di depan bar, facing the customer, tentunya back office-nya bisa dihandle sama tim itu. Apakah tempat berpengaruh dengan ramai tidaknya warung kopi secara dengan minim? Jadi kami buka dengan seadanya dan masih berfokus dengan kopi tubruk. Nah, selama kopi tubruk enak dan berkesan, kenapa enggak? Salah satu mentor kita waktu awal mulai ngasih tahu, mendingan kamu nyajikan kopi tubruk enak banget daripada kamu menyajikan kopi cappuccino rasa biasa-biasa aja. Kenapa sih sering nggak kita nyobain satu restoran nasi goreng gitu ya, kita cobain cocok, kita kembali lagi, kalau nggak cocok kita nggak kembali. Kalau enak kita cerita ke teman-teman kita share di Instagram kita ajakin teman-teman kita. Kalau nggak enak, kita ada temen yang mau datang, jangan, nggak berapa enak, mahal pula tuh di situ. Nah dari situ kan sebenarnya psikologis pelanggan juga sama. Mereka juga kita. Kalau kita sendiri nggak bisa suka sama produk yang kita sajikan, mereka tentunya juga nggak mungkin suka sama produk yang kita sajikan. Itu selama produk itu bisa memberi satu pengalaman yang berbeda, itu entah itu dari rasa, entah itu dari pengalaman, entah itu dari cerita, apapun itu, customer bakal datang. Di dalam gang pun juga nggak masalah. Sekarang toh Amsterdam juga setelah masuk ke dalam satu ruko, mesti masuk ke gang tersembunyi. Dulu itu 10 tahun awal Amsterdam, 3-4 tahun awal Amsterdam itu 99% customer yang datang pasti kesasar. Karena ya memang waktu itu kita mampunya untuk dapat ruko di satu posisi tersembunyi. Ya itu mau gimana lagi, kekurangan kita gunakan sebagai kekuatan kita. Oh toh ternyata tahunnya nggak secara sengaja, karena tempatnya di pojokan, sepi. Kalau malam sepi, tempat outdoornya kita bisa pakai dari tempat ruko yang mungkin cuma bisa duduk 20 orang, otomatis kita kalau malam kita bisa duduk 40-50 orangan. Nah terus kita kejar terus dari situ. Itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Sore Pak, untuk membuka cabang lebih baik memilih tempat di distrik kopi yang notabene banyak persaingan di situ, atau memilih tempat yang belum banyak persaingan? Bisa dipilih mau yang dimanapun itu, yang cocok dan yang sesuai. Itu. Terus Amsterdam, apa sudah ada rencana buka di luar Malang, misalnya di Surabaya? Apa sudah ada pola kerja sama franchise atau mitra? Thank you. Jujur kita punya pengalaman cukup halo. Kita ada pengalaman cukup negatif di franchising. Nah dari franchising mungkin kita nggak bakal ada franchising lagi. Kita ada pengalaman cukup baik di kerjasama dengan partnership, dan kemungkinan besar kita bakal berlari ke arah sana. Cuma apakah itu brandnya Amsterdam, kita nggak tahu. Apakah mungkin powered by Amsterdam, sesuatu by Amsterdam, kita juga nggak tahu. Cuma bakal terus mencoba ya. Surabaya mungkin Surabaya karena kelihatan banget sekarang market Surabaya udah ready banget.
eh, model franchise itu punya banyak kelemahan, dan biaya yang dihandle juga cukup besar sebenarnya. Kurang cocok untuk stylenya Amsterdam yang sebenarnya cukup ngirit sih sebenarnya. Kita low expenditure, tapi great experience itu. Apalagi ya, pola kerjasama mitra franchise. Eh, Memang ada pengen banget satu saat mungkin Amsterdam bisa jadi satu brand nasional. Eh, apakah itu terjadi apa enggak ya, kembali lagi ke mimpi-mimpi kita dan seberapa puas kita sama pencapaian selama ini. Itu ada pertanyaan lagi mungkin? Itu ada lagi, ini ada bentar aku tak buka, ada contekan. Ada contekan 9. Sering nulis, kadang jadwal mingguan kita tulis gratitude setiap hari. Macam-macam sih sebenarnya. Setiap hari ada afirmasi, ada kita juga ngitung berat badan harian karena pengen kurus. Target bulanan, ada kalendernya juga. Nah, di sini ada yang 9 fungsi usaha. 9 fungsi usaha itu yang pertama Human Resource Department, HRD, super krusial. Penting banget penggajian, semua dihandle dari situ. IT, pemilihan sistem-sistem yang bakal digunakan, sales, gimana sih teknik penjualannya, finance, pembukuan, administrasi, marketing, tentunya mau online marketing, offline marketing, branding, gimana mereknya bisa naik, apakah butuh personality di belakangnya. Kita karena keterbatasan brand, akhirnya karena saya cukup berbeda, akhirnya munculkan saya. Sebenarnya saya juga introvert. Introvert jadinya gak banyak ngomong aslinya. Supply chain, di dalam supply chain itu kita ada operations, ada customer service, ada quality, ada operational cafe, ada pengiriman untuk retail, ada yang sering banget kita lupa itu legal. Merek apakah didaftarkan, perusahaan apakah di CV kan, apakah ready untuk dibawa, apakah perizinan-perizinannya siap. Karena suatu saat ini bakal jadi bumerang untuk kita. Kita di Amsterdam secara nggak langsung nama Amsterdam Express terdaftar bukan di namanya kita. Bayangkan, Amsterdam kita juga pada akhirnya kita punya izin untuk bisa menggunakan nama itu. Cuma nama Amsterdam Express didaftarkan oleh pihak ketiga. Jadi banyak kelemahan di kita. Tentunya seiring dengan jalannya waktu ya kita bakal koreksi itu. Audit super krusial untuk caranya kita berkembang, karena kita sebagai owner kita nggak mungkin bisa terus monitor itu. Cuma dengan adanya pihak ketiga untuk bisa melihat transaksi penjualan, melihat transaksi SOP-nya dipelajari, itu dari situ kebuka banget bolongnya di mana. Apabila terjadi kebolongan ya jangan menyalahkan sistem yang udah ada, tapi koreksi apa yang mesti dibenerin. Itu ada pertanyaan lagi nih, punya kedai kopi dengan konsep rumahan namun tempatnya kecil dan kami juga menaruh harga yang termasuk murah. Bagaimana naikin profit di tempat yang kecil? Perputaran. Semakin murah jualnya, kita butuh perputaran. Semakin tinggi harga jualnya, kita butuh jumlah penjualan harian. Jadi misalnya kalau ada satu coffee shop yang jualan kopi 100.000, untuk bisa kita punya profit yang sama dengan coffee shop yang jualan 100.000 itu, kita misalnya coffee shopnya jualan 10.000, kita butuh 10 kali putaran. Berarti coffee shop yang jualan kopi 100.000 buat customernya duduk stay selama 12 jam, jadi cuma 1 kali putaran. Kita butuh satu coffee shop yang
yang kita buka selama 10 jam, yang customer mesti bisa berganti setiap jam. Jadi mungkin dibatasin waktunya, dikasih cerita. Terakhir kali saya waktu ke klinik kopi itu juga setelah ngobrol sama Mas Pepeng one on one, setelah selesai sama Mas Pepeng dipersilakan untuk duduk di tempat yang udah disediakan, dan next customer datang, Mas Pepeng klinik kopi. Jadi ya gimana cara konsepnya, gimana cara supaya customer bisa datang. Kalau semakin murah harganya, semakin sedikit tempatnya, tentunya kita butuh banget supaya bisa berputar. Itu super krusial. Tapi sebenarnya tentu cost-nya rendah karena mungkin di rumahan ya, di rumah sendiri nggak ada biaya sewa. Jadi profit marginnya lebih besar mungkin. Dari misalnya 10.000 mungkin keuntungannya bisa di atas 5.000 dibandingkan dengan coffee shop yang jualan 100.000, keuntungannya paling 30 ribuan. Jadi 8.000 dari 6.000 misalnya keuntungannya 6.000 ke 30.000 kan sebenarnya cuma butuh 5 kali putaran. Jadi customer mungkin dengan sistem seperti itu bisa putar cuma 5 kali instead of 10 kali. Itu. Ada lagi kah pertanyaan? Kenapa menulis jurnal? Kita bentar kesenggol. Kita di Amsterdam mulai nulis jurnal. Seneng banget nulis jurnal tuh udah setahun terakhir udah 4 buku jurnal habis. Kalau mau diterusin mungkin kayak bisa 10 jurnalan deh per tahun. Ini yang pertama, kalau dilihat agak kebalik ya. Ada ininya, sorry ya, ini modelnya sama, cuma kita ceritakan apa yang kita rasakan, target-targetnya, apa aja plannya, apa aja yang terjadi, feeling kita apa. Jadi suatu saat mungkin one day ini mungkin bisa jadi bahan untuk nulis buku, atau mungkin anak cucu kita bisa nunggilin sesuatu yang bisa mereka lihat. Itu banyak banget. Kalau seneng jurnal itu bisa copy konsep bullet journal. Bullet journal tuh cukup bagus banget. Sistemnya simple banget, dan bisa dipakai. Dan ya nggak mesti pakai buku bagus-bagus sih, pakai buku tulis juga bisa. Kalau suka digital silakan. Somehow nggak tahu kenapa dengan menulis itu ada efek psikologis. Ini ada satu buku bagus banget, Untethered Soul. Cuma memang butuh belajar banget, butuh dibaca beberapa kali. Semuanya banyak kan bahasa Inggris. Ini Michael A. Singer. Banyak banget kita bakal share dalam beberapa waktu ke depan. Oh ya, buat yang belum tahu, saya juga ada channel YouTube, baru buka minggu yang lalu. Udah lama ada, cuma nggak pernah dipakai. Siva spasi Raja. Bisa dilihat banyak dari tips usaha kita yang selama ini tenggelam di dalam postingan-postingan Instagram kita yang kita nggak pernah sempat untuk ngumpulin semua mereka jadi satu. Jadi dengan adanya channel lain di YouTube, mungkin dari situ kita bisa ngejar, suatu saat kita bisa buat video, buat who knows, mungkin masterclass, apapun itu dari itu. Tak terasa udah 1 jam, mungkin kita bisa lanjut lagi. Minggu depan ada question and answer sama Pak Gobin, TRI. 2 minggu lagi kita bakal coba question and answer lagi. Kita bakal nyiapin dengan format yang lebih bagus. Hopefully kita bisa come with a very good news. 2 minggu lagi hari raya ya, jadi mungkin 3 minggu lagi lah, 2-3 minggu lah kita usahakan lagi. Jadi thank you banget, semoga bermanfaat. Ini bakal jadi IGTV. Oh, ini ada pertanyaan terakhir, tak masukin dulu. Bagaimana menjaga kualitas bahan baku? Dengan menjaga hubungan yang cukup baik dengan supplier. Kita tuh supplier kopi kita 2011 sama sekarang itu kurang lebih hampir sama. Hubungan kita sama petani kopi di Malang Selatan itu dibina selama 10 tahun. Di Jawa Barat kita juga ada supplier kopi yang udah nyuplai kita mungkin 4 tahun. Yang ada adalah kualitasnya yang meningkat terus. Kita terus dorong terus, kita naikin terus hubungannya.
kita cupping, kita cobain, kita bandingkan rasa sama panen sebelumnya, kita terus bandingin. Selama ini apa ya, kita sebagai roastery kita jualan ke customer, kalau customer nggak ngasih tahu kita kalau ada perubahan di rasa, kita juga nggak pernah tahu. Jadi create a healthy relationship sama dengan positive feedback. Jadi banyak juga customer kita yang jelasin, kok beda ya, kenapa ya? Kadang mungkin karena hasil panennya yang berbeda. Jadi dari situ kita udah bisa tahu, oh ternyata hasil panen tahun ini sedikit berbeda sama tahun yang lalu. Gimana sih cara ngulik roastingannya supaya roastingan ataupun seduhan supaya hasilnya bisa maksimal. Nah terus kita jalanin terus supaya bisa jalan terus itu. Ini tak tunjukin, ada teman-teman Amsterdam ini habis ini yang udah pada datang. Kita ada buka puasa bareng. Ada siapa ini? Ada Tunjung. Sebentar aku flip kamera. Ada Tunjung, ada Nadia, ada employee termudanya Amsterdam. Ada Frankie, ada Lilis. Oke, kita lanjut lagi 2 minggu lagi.